Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Kualitas Air di Sungai Gajah Wong, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri yang bernamakan Krislinda Saputri dengan NIM 114230040 dan rekan-rekan saya. Saya Soraya Fadila dengan NIM 114230015. Saya Syahidah Nuha Latifah dengan NIM 114230042. Saya Gugor Dirjawan dengan NIM 114230047. Saya Irham Subanafifi, NIM 114230083. Oke, next. Gimana ya? Daftar isi dari presentasi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Lanjut. Pendahuluan. Oke. Latar belakang. Sungai merupakan ekosistem lautik yang memiliki peran secara biologis, ekologis, maupun ekonomis yang sangat penting bagi manusia. Air sungai digunakan sebagai bahan baku air minum, mencuci, irigasi perikanan, peternakan, pembangkit listrik, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Masyarakat memanfaatkan keberadaan sungai sebagai alat transportasi, olahraga, mencari ikan, dan berburu biota. Sungai Gajah Wong sendiri merupakan salah satu dari 3 sungai besar yang berada di Yogyakarta. Sungai Gajah Wong berada di sebelah timur kota Yogyakarta, serta 2 sungai lainnya yaitu Sungai Winongo di sebelah barat dan Sungai Code di sebelah tengah. Sungai ini memiliki peranan penting dalam sistem tata air di kota, mulai dari fungsi saluran drainase alami, sumber air bagi masyarakat, hingga sebagai kawasan penyangga ekosistem. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana nilai pH, tingkat kekeruhan, dan kondisi bau air di Sungai Gajah Wong pada titik-titik tertentu. Kedua, apakah parameter kualitas air tersebut memenuhi standar baku mutu air sungai berdasarkan peraturan pemerintah atau keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Dan yang ketiga, apa saja kemungkinan faktor penyebab terjadinya perubahan kualitas air, khususnya terhadap pH, kekeruhan, dan bau pada Sungai Gajah Wong. Kemudian tujuan penelitiannya, yang pertama mengetahui nilai pH, tingkat kekeruhan, dan kondisi bau air dari Sungai Gajah Wong. Yang kedua, membandingkan hasil pengukuran parameter kualitas air tersebut dengan standar baku mutu air. Dan yang ketiga, menganalisis kemungkinan sumber pencemar atau aktivitas yang mempengaruhi perubahan kualitas air di Sungai Gajah Wong. Kemudian, manfaat dari penelitiannya yaitu yang pertama, memberikan informasi awal tentang kualitas fisik dan kimia air Sungai Gajah Wong sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan pengelolaan sungai. Yang kedua, menjadi acuan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kualitas air sungai. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap studi lingkungan perairan sebagai bagian dari pemantauan kualitas sumber daya air di wilayah perkotaan. Next, metodologi. Yang pertama di lokasi penelitian yang pertama yaitu berada di aliran Sungai Gajah Wong yang membentang melintas wilayah Kabupaten Sleman hingga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Juni 2025 di siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Untuk pengambilan kedua lokasi ini, yang pertama ada di Hulu dan di Hilir. Nah, yang lokasi pertama ini berada di Gang Angsana, Kaliwaru, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di titik koordinat X 433956 dan Y 91420077 dengan rona lingkungan di lokasi tersebut kurang terjaga, ditandai dengan banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar aliran sungai. Aliran air di titik ini juga cenderung yang tenang dan tidak terlalu deras. Pepohonan tumbuh cukup rimbun, didominasi oleh pohon bambu. Dan terlihat pula tumpukan sampah di sekitar badan sungai dan pembuangan limbah rumah tangga secara langsung ke aliran air. Next.
Untuk lokasi yang kedua yaitu berada di hilir yang di Jalan Umbul Raja nomor 4 Blok E nomor 974 Warung Boto Kecamatan Umbul Harjo Kota Yogyakarta berada di titik koordinat X 433242 dan Y 9136513. Di lokasi ini pemukiman yang padat berdiri yang sangat dekat dengan tebing sungai yang curam, namun telah diperkuat dengan tanggul dari batu kali. Dan juga terlihat beberapa saluran pembuangan air domestik yang langsung mengarah ke sungai yang berpotensi menyebabkan pencemaran. Vegetasi di daerah tersebut juga liar tumbuh di sepanjang tebing dan aliran sungai di titik terpantau cukup deras dibandingkan dengan lokasi yang pertama. Di lokasi ini juga telah terpasang sistem early warning system yang berbasis sirene dan tenaga surya oleh BPBD Kota Yogyakarta. EWS ini dipasang untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat apabila terjadi peningkatan debit air yang signifikan atau potensi banjir. Untuk mengingat karakteristik kawasan yang padat penduduk dan berada di bantaran sungai yang curam. Keberadaan EWS ini juga menjadi bagian yang penting dalam upaya mitigasi bencana di wilayah Sungai Gajahwong. Next. Dan ini untuk parameter pada lokasi yang pertama. Next. Dan pada lokasi kedua ini adanya saluran pembuangan air dan early warning system. Next. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan kualitas air Sungai Gajahwong berdasarkan parameter pH, kekeruhan, dan bau. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan pengukuran lapangan pada 2 titik, yaitu pada bagian hulu dan hilir. Nilai pH diukur menggunakan kertas lakmus, sedangkan kekeruhan diamati secara visual dan bau menggunakan penciuman langsung. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi fisik dan kimia air sebagai indikator pencemaran. Penggunaan kertas lakmus hanya memberikan estimasi kasar terhadap nilai pH. Untuk hasil yang lebih presisi, dianjurkan menggunakan pH meter digital. Selain itu, pengukuran kekeruhan sebaiknya menggunakan alat turbidimeter agar hasilnya lebih akurat dan terukur dalam NTU atau Nephelometric Turbidity Unit. Kemudian ada pembahasan penggunaan lahan di sepanjang daerah aliran Sungai Gajahwong menunjukkan perubahan signifikan akibat meningkatnya aktivitas manusia. Berdasarkan observasi lapangan dan data sekunder, lahan di sepanjang sungai ini kini terdiri dari berbagai jenis penggunaan lahan. Di daerah hilir seperti Warung Boto, permukiman padat berdiri sangat dekat dengan tebing sungai dan seringkali disertai dengan pembuangan limbah domestik langsung ke sungai yang berpotensi mencemari air. Sementara itu, di wilayah hulu seperti Condong Catur masih ditemukan lahan pertanian dan perkebunan yang turut menyumbang limbah pertanian seperti pupuk dan pestisida ke badan sungai, terutama saat hujan. Selain itu, terdapat lahan terbuka yang ditumbuhi vegetasi liar seperti rumput dan semak. Meski tidak dimanfaatkan secara intensif, kawasan ini berfungsi sebagai daerah resapan air, namun rentan mengalami konversi lahan. Kemudian parameter kualitas air di daerah penelitian, pengujian yang pertama yaitu pengujian pH. pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam air yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan air. Skala pH berkisar antara 0 hingga 14 dengan pH 7 sebagai netral. Nilai pH air yang ideal untuk kehidupan akuatik biasanya berada pada kisaran 6,5 hingga 8,5 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003. Nilai pH yang terlalu rendah atau tinggi dapat menyebabkan stres atau bahkan kematian organisme air. Berdasarkan pengujian, didapatkan hasil skala pH
berada di skala 6 hingga 7. pH skala 6 hingga 7 menunjukkan bahwa air berada dalam kondisi sedikit asam hingga netral. Jadi, pH antara 6 dan 7 berarti air masih tergolong aman digunakan, tetapi sudah mulai menunjukkan keasaman ringan yang bisa disebabkan oleh kontaminasi ringan seperti hujan asam, limbah organik, atau senyawa asam dari tanah. Kemudian ada parameter kualitas air yang selanjutnya, yaitu kekeruhan air. Kekeruhan air menggambarkan banyak partikel tersuspensi di dalam air seperti lumpur, pasir, plankton, atau bahan organik. Kekeruhan merupakan parameter penting dalam menilai kualitas air yang menunjukkan banyaknya partikel tersuspensi seperti lumpur, pasir, dan bahan organik. Berdasarkan pengamatan di lapangan, air sungai tampak keruh yang kemungkinan disebabkan oleh partikel tersuspensi yang teraduk oleh air. Namun, saat sampel air tersebut diambil dan diam dalam wadah, air terlihat jernih. Hal ini dapat dijelaskan karena partikel-partikel tersebut mulai mengendap ketika tidak ada gangguan atau aliran, sehingga kejernihan visual meningkat. Kemudian parameter kualitas air yang terakhir yaitu bau. Bau pada air biasanya berasal dari zat organik terlarut, limbah domestik, industri, atau pertanian. Bau menjadi indikator adanya kontaminasi yang tidak terlihat secara kasat mata dan mencerminkan adanya pencemaran mikrobiologis atau kimiawi. Air bersih seharusnya tidak memiliki bau yang mencorok. Hasil penciuman terhadap bau menunjukkan bahwa air tidak berbau yang menandakan tidak adanya senyawa organik volatil atau pencemar kimia yang signifikan. Air yang tidak berbau umumnya menunjukkan kondisi yang relatif bersih dan kontaminan mikrobiologis atau limbah industri dan domestik. Lanjut ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, kualitas air Sungai Gajah Wong di 2 titik pengamatan menunjukkan nilai pH netral cenderung asam. Air tampak keruh di lapangan namun jernih saat didiamkan dan tidak terdeteksi bau mencolok. Yang kedua, nilai parameter pH masih dalam ambang batas yang diperbolehkan. Namun indikasi pencemaran oleh limbah domestik dan pertanian tetap ada. Lanjut ke sarannya. Yang pertama, diperlukan pemantauan kualitas air secara berkala menggunakan alat yang lebih presisi. Yang kedua, pemerintah setempat perlu meningkatkan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak pembuangan limbah langsung ke sungai. Yang ketiga, disarankan adanya upaya konservasi di daerah hulu untuk menjaga fungsi resapan air dan mencegah limpasan yang membawa kontaminan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya ataupun ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.